Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 305. Tatapan mata Ningxi bertemu dengan tatapan mata hitam pekat milik pria itu. Dia berdiri di sana dengan ketakutan dan sedikit panik, takut untuk mendekatinya. Lu Tingqiao menyalakan sebatang rokok dan bersandar di pintu sambil mulai sedikit rileks. Baru sekarang Ningxi merasa lebih nyaman untuk maju ke arahnya karena suasananya sudah tidak terlalu tegang. Ningxi berjalan melewati Lu Tingqiao secepat kilat. Swoosh, dan dia pun pergi, hanya menyisakan bayangannya, hampir seperti seorang ahli bela diri dalam serial televisi. Di tengah ruangan, Ningxi sedikit tertegun. Tidak ada yang berubah sama sekali di kamarnya. Majalah-majalah fashion yang berantakan berserakan di seluruh tempat tidurnya, matras yoga yang digulung tergeletak sembarangan di lantai, pensil alis yang terjatuh tempo hari masih ada di sana, dan bahkan posisi ujung pensil yang patah tetap sama. Semua ini membuatnya merasa seperti menjalani realitas yang berbeda. Ia merasa waktu yang dihabiskannya di sini adalah sesuatu yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Ketika embusan angin bertiup melalui jendela dan mengangkat tirai, Ningxi kembali sadar dan mulai berkemas. Pertama-tama, dia mengeluarkan sebuah kotak besar dari bawah tempat tidur, lalu dia menata barang-barangnya satu demi satu. Pakaian, sepatu, kosmetik, barang perawatan pribadi, konsol permainan PSP. Setiap kali dia memasukkan suatu barang ke dalam kotak, dia merasa ada bagian dari hatinya yang sedang dikemas, dan itu menyakitinya. Sepanjang proses berkemas, dia sama sekali tidak berani menatap Lu Tingqiao. Dari dalam ruangan ini, dia hanya mengambil barang-barang miliknya sendiri dan tidak ada yang lain. Ketika dia melihat barang-barang kecil yang dibelikan Lu Tingqiao untuknya, dia merasa bersalah karena telah meninggalkannya dengan kejam. Akhirnya, Ningxi selesai berkemas dan harus menghadapi kenyataan yang tak terelakkan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, dan menatap pria yang berdiri diam di samping pintu. CEO Lu, saya sangat berterima kasih atas perhatian Anda selama ini. Mengenai Little Treasure, jika ada yang perlu, hubungi saja saya akan selalu ada di sana kapanpun Anda membutuhkan saya. Pada titik ini, dia tiba-tiba kehilangan kata-kata. Setelah berjuang dalam hati, dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, aku pergi dulu ya. Dia membungkuk padanya sebagai tanda hormat dan terima kasih sebelum dia menyeret kotaknya dan mulai pergi. Setelah perpisahan ini, mungkin peluang untuk bertemu lagi akan sangat tipis. Mereka tidak berasal dari dunia yang sama dengan perbedaan di antara mereka. Jika bukan karena kecelakaan Little Treasure waktu itu, mereka tidak akan pernah bertemu satu sama lain dalam kehidupan ini. Hati Ningxi mencelos saat dia melanjutkan jalan keluarnya dengan perasaan gelisah. Saat dia mencapai pintu keluar, dia melihat beberapa gerakan dari sudut matanya. Laki-laki yang sedari tadi merokok dengan tenang tanpa ada tanggapan, tiba-tiba meletakkan tangannya di balik kusen pintu dengan rokok yang masih terjepit di antara jari-jarinya, menghalangi jalan keluar wanita itu. CEO Lu. Ningxi sedikit bingung, tidak yakin dengan apa maksud tindakan Lu Tingqiao. Ningxi, ya, kamu benar-benar punya nyali. Hah? Ningxi terkejut dengan apa yang dikatakan Lu Tingqiao. Apa maksudnya? Lu Tingqiao menghabiskan sisa rokoknya, mematikannya, dan menatapnya. Ia mulai berbicara dengan tenang, apakah kau tidak takut aku akan mengurungmu di sini selamanya? Ningxi terkejut. Tenang saja, bos.